Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa dalam kerajaan sorga ya Tuhan, Allah yang kami kenal, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Satu minggu yang telah kami lewati ya Tuhan. Bagaimana karya-Mu, perbuatan Tuhan yang terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan kami hidup karena anugerah-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap kehidupan kami karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku bangga, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita katakan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan bahwa kami hidup oleh karena kasih-Mu. Kami hidup karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap musim yang kami lewati, setiap musim yang kami lalui ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami tahu bahwa Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami terus memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan pujian kita bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Katakan pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Amin ya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Mari kita terus memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya bahwa Allah kita tidak tertandingi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang besar, kerajaannya yang berbesar tak akan tergoyahkan. Semua berdengar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, serta kita merenungkan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kiranya setiap roh Allah yang hidup memenuhi setiap kita. Roh Allah yang memulih kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan.
memejamkan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan kami, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan Tuhan, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, Menyatakan Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Seperti pujian kami mengatakan ya Bapa, kami ingin hidup seperti Kau Allah telah memberkati kami saat ini Bapa. Kami telah selesai memuji bahkan menyembah Kau. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Kau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami persiapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan beribadah. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang akan kita bawakan, kita dengarkan hari ini adalah doa, ya. Karena ini adalah sebuah tema juga yang diusung oleh Gereja Sidang Jemaat Allah untuk supaya seluruh jemaat juga berdoa. Dan melalui tema ini saya mendorong kita semua untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Sama seperti Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan, tetapi berkat doa Tuhan Yesus dapat melaluinya dengan hati yang teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapa kita di surga. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita berdoa? Karena doa itu adalah perintah Allah. Ya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 18, di sana dikatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri saja, tetapi kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Doa membuat kita tetap kuat dan berkemenangan setiap hari. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan, di dalam ayat yang ke-18. Dan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16 dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Juga di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Namun Bapak Ibu Saudara, ironisnya walaupun doa ini merupakan sebuah kebutuhan utama kita sebagai orang percaya, tetapi kita mendapati masih banyak orang yang tidak berdoa atau mungkin malas berdoa. Dan pastinya kita bertanya-tanya, kenapa ya orang Kristen itu mereka malas untuk berdoa atau tidak mau berdoa?
atau jarang berdoa, ya. Mungkin yang pertama-tama adalah oleh karena mereka mulai kehilangan kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan. Artinya kasih mereka kepada Tuhan itu sudah mulai suam-suam. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di situ kita akan terdorong memiliki motivasi untuk datang ke hadirat Tuhan. Tetapi seringkali hal itu menjadi suam-suam sehingga orang sudah mulai malas berdoa. Ya, mungkin kadang-kadang terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak aktivitas sehingga membuat mereka tidak lagi punya waktu untuk Tuhan. Dan ini juga disebabkan oleh karena orang Kristen mungkin sudah mulai kehilangan prioritasnya. Banyak orang percaya hari-hari ini sudah memiliki prioritas yang bergeser. Nah, contohnya apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara? Misalnya penghasilan atau uang, keamanan, kesenangan, atau mungkin bahkan keluarga. Semua hal-hal ini tidak ada yang salah untuk kita raih dan kita capai, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita harus juga memiliki satu prioritas di mana doa itu menjadi prioritas bagi kita. Karena doa ini adalah bicara tentang sebuah cara untuk kita bisa masuk ke dalam hubungan yang dalam kepada Tuhan. Saya diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara dengan Nabi Maleakhi yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara di dalam Maleakhi 1 ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyebut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi berkata, kamu membawa binatang tua untuk dipersembahkan ke hadirat Tuhan. Tetapi ini adalah persembahan yang ceroboh, bodoh, dan bekas. Cobalah memberikan persembahan semacam ini kepada pemerintahmu, maka ia akan melemparkanmu dari hadapannya. Tuhan mengharapkan umatnya pergi ke ternaknya secara hati-hati, memeriksa semua binatang untuk memilih yang paling sempurna dari mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sama seperti hari ini, Tuhan mengharapkan hal yang sama dari kita. Ia ingin waktu kita yang berharga itu, waktu yang tidak terburu-buru atau tergesa-gesa itu disediakan untuk Dia. Dan kita menyediakan waktu yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan juga menjadi satu prioritas yang penting bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi lupa atau malas berdoa oleh karena kita sudah mulai bergeser prioritas kita. Atau mungkin ada juga orang-orang Kristen yang tidak lagi berdoa oleh karena bukan lagi menjadi sebuah kebiasaan. Ya, saya mau tanya dulu, kebiasaan kita hari-hari ini apa ketika bangun pagi? Ya, ada sebagian orang dan kebanyakan orang kebiasaannya langsung cek HP, ya. Atau mungkin langsung cari koran dan minum kopi. Kalau sekarang udah nggak koran lagi ya. Orang biasanya cek Facebook, cek Instagram, atau cek berita di HP ataupun di iPad ataupun laptop dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali lagi mari kita untuk senantiasa kembali membangun sebuah kebiasaan di dalam rumah kita, ya. Apa yang kita lakukan setiap pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang yang mulai malas berdoa oleh karena mereka sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu mendengar doa mereka. Ya, kadang-kadang berpikir, percumalah saya berdoa, Tuhan juga nggak dengar. Sudah berapa lama saya minta ini tetapi tidak pernah didengarkan. Sudah berapa lama saya bergumul tetapi juga tidak dijawab. Bahkan apa yang saya minta jawabannya berbeda. Orang tidak lagi percaya bahwa doa itu memiliki kuasa. Orang tidak lagi percaya bahwa mereka tidak lagi dijawab doanya oleh Tuhan. Mereka mulai ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Yesaya.
pasal 58 ayat 2 sampai 3 dikatakan di sana, orang Israel pada zaman Nabi Yesaya punya sifat yang sama. Yesaya menulis, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Mereka menanyakan aku, mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Orang-orang ini menuduh Allah mengabaikan anak-anaknya. Mereka berkata, aku mengasihi Tuhan, aku melakukan yang benar dan menjauhi dosa. Dan sampai sesaat lalu aku setia mencari Dia dalam doa. Tapi tahukah kamu, Ia tidak pernah menjawabku. Maka mengapa aku harus merendahkan diri di hadapan Allah? Terus-menerus Ia tidak pernah memperhatikan permohonanku. Bukankah ada di antara kita orang-orang yang percaya juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, dengan orang ini? Kadang-kadang jika Tuhan menunda untuk menjawab doa kita, kita juga harus berpikir bahwa mungkin Tuhan sedang menguji atau mencoba iman kita agar Allah ingin melihat apakah kita itu mempercayainya pada saat Ia diam. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dari hal-hal ini marilah kita terus tetap berdoa seperti yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur kepada Allah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sedikit dari kisah Daniel, ya, seorang yang betul-betul memiliki waktu berdoa yang konsisten. Daniel adalah seorang yang bertekun di dalam doa. Sebelum kita membaca Bapak Ibu Saudara ayat-ayat ini, mari kita melihat siapakah Daniel. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi. Ia dibuang ke Babel pada zamannya. Pemberontakan bangsa Yehuda kepada Allah membuat mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Meskipun pemuda buangan, tetapi Daniel berasal dari keluarga bangsawan. Dia sangat cerdas dan berperawakan baik. Hal itu membuatnya terpilih bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dididik agar bisa bekerja di istana. Tuhan mengaruniai Daniel dengan penglihatan, mimpi, dan kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi yang cukup aneh hingga tidak mampu mengingatnya. Semua orang berilmu di Babel tidak mampu menjelaskan mimpi itu dan maknanya. Berkat karunia Tuhan, Daniel mampu menjelaskan dan menafsirkan mimpi tersebut tentang 5 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Setelah itu, Daniel pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel di bawah Raja Nebukadnezar. Berkat anugerah Tuhan, karir Daniel terus meningkat dengan pesat hingga menjadi salah satu dari 3 pejabat tertinggi di bawah Raja Darius dari Media Persia yang kala itu menaklukkan Babel. Namun Daniel mendapat kepercayaan lebih daripada 2 pejabat tersebut hingga menimbulkan iri hati pada mereka. Tidak mampu menemukan kesalahan Daniel, mereka akhirnya menghasut raja untuk menerbitkan peraturan yang melarang siapapun untuk berdoa kepada Allah atau manusia selain raja. Siapa saja yang melarangnya akan dilemparkan ke gua singa. Mendengar hal itu, Daniel tetap berdoa kepada Allah Israel sehingga dia diadukan rekan-rekannya itu kepada raja. Dan kita tahu ini kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab di mana Daniel dimasukkan ke lubang singa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bagaimana kisah Daniel ini di goa singa dari Daniel pasal yang ke-6. Saya tidak akan baca keseluruhan, tetapi saya akan baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, ya. Firman Tuhan berkata, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu.
Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya, Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sendiri bahwa Daniel ini adalah seorang yang bisa dikatakan sempurna, ya. Tidak didapati kesalahannya, Bapak Ibu Saudara. Dalam perspektif kita orang percaya, pasti dia udah sangat sempurna. Tetapi orang-orang yang memerintah pada saat itu, orang-orang yang iri kepada Daniel, berusaha untuk menjatuhkan Daniel dan mencari kesalahan Daniel. Dan mereka mendapati bahwa Daniel ini kesalahannya adalah Daniel berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan, Bapak Ibu Saudara, dari Daniel. Setiap hari dia berdoa 3 kali sehari. Dia berlutut, bersujud, menyembah Allah dan mengucap syukur kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mereka menjebak Daniel. Dan betul, Bapak Ibu Saudara, mereka berhasil menjebak Daniel. Dan pada akhirnya Daniel dimasukkan ke lubang singa. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, sekalipun Daniel dimasukkan ke lubang singa, ada penyertaan Tuhan di sana. Dan kita bisa melihat singa-singa itu mulutnya tertutup dan tidak memakan Daniel. Dan hal ini membuktikan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang menjebak dia dan bagi raja pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari dari Daniel ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, kita belajar bahwa Daniel adalah seorang yang bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Doa menjadi satu kebiasaan bagi Daniel. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa Allah menyertai Daniel oleh karena ada sikap yang bertekun ini kepada Allah lewat doanya. Dikatakan tadi bahwa Daniel adalah seorang yang penuh dengan roh. Saya teringat dengan Yusuf, bagaimana Yusuf dipenuhi oleh roh sehingga dia menjadi orang nomor 2 Mesir. Dan saya lihat Daniel juga menjadi orang yang nomor 2 di Mesir karena dia diangkat, dia menjadi pemimpin yang sangat tinggi. Dan di antara 3 pemimpin tinggi itu, dialah yang paling dipercaya oleh raja. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai Daniel oleh karena apa? Ketekunannya berdoa, kebiasaannya berdoa. Dia senantiasa berdoa. Bahkan sekalipun ada ancaman, Bapak Ibu Saudara, ada peraturan yang keluar,
Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih bersyukur di Indonesia kita masih diizinkan berdoa sebebas-bebasnya. Memang betul bahwa rumah ibadah agak sedikit susah dibangun di beberapa tempat. Tetapi paling tidak di Indonesia kita masih mengalami satu kebebasan untuk berdoa, menyembah Allah. Di zaman Daniel, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat bahwa ini merupakan hal yang sulit, apalagi ada banyak orang yang ingin menjatuhkan Daniel. Tetapi Daniel tetap memilih untuk tetap bertekun di dalam doa. Walaupun ada konsekuensi, dia harus mati, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat bahwa Daniel adalah seorang yang sangat rendah hati. Ya. Dia memiliki satu sikap bersujud kepada Allah ketika dia berdoa. Dan kerendahan hatinya juga kita dapat lihat bahwa Daniel adalah seorang betul-betul mengandalkan Tuhan. Walaupun Daniel sangat pintar, dia dari keluarga bangsawan, dia cendekiawan, tetapi Daniel merasa dia masih perlu pertolongan Tuhan. Ya, banyak orang yang sudah pintar tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Ya, dia berpikir saya sudah punya keahlian, saya punya kehebatan, saya bisa cari uang sendiri, saya bisa hidup dari hasil kerja keras saya. Untuk apa saya perlu Tuhan? Dan memang betul, kebanyakan orang ketika sudah punya banyak hal, dia jadi lupa Tuhan. Dia hidup di dalam zona kenyamanan dan merasa tidak perlu Tuhan. Hanya pada waktu dia sakit atau sedang punya masalah, dia datang kepada Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, justru malah lupa Tuhan. Tetapi tidak dengan Daniel. Sekalipun Daniel sudah punya posisi yang sangat tinggi, Daniel masih tetap berdoa dan menyembah kepada Tuhan dan sujud kepada Tuhan. Ini merupakan satu sikap kerendahan hati yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Daniel. Tetap bersujud, tetap menganggap bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Dan Daniel adalah seorang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dari pasal ayat yang ke-11 tadi bahwa Daniel tetap terus mengucap syukur dan memuji Allah di dalam doanya. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya bahwa kehidupan Daniel itu tidak mulus dan tidak enak selalu, Bapak, Ibu, Saudara. Dari satu bukti saja kita bisa melihat banyak orang yang iri di sekelilingnya. Bahkan ingin menjatuhkan dan bahkan membunuh Daniel. Saya percaya bukan 1-2 kali saja orang berusaha untuk menjatuhkan Daniel, tetapi berulang-ulang kali orang berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Apalagi Daniel adalah orang buangan, jajahan, orang yang second class, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi Daniel selalu mengucap syukur dan memuji Allah dalam segala situasi yang tidak mengenakkan, Bapak, Ibu, Saudara. Bisakah kita tetap mengucap syukur dalam keadaan yang tidak mengenakkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan punya persoalan, pergumulan, hutang, dan lain sebagainya? Tapi Daniel bisa. Dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Ini adalah teladan Daniel sehingga kita bisa melihat bagaimana sungguh ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kembali nanti ke rumah dan Bapak Ibu membaca di dalam pasal yang ke-9, di situ Bapak Ibu akan mendapati bagaimana sebenarnya pandangan Daniel terhadap Tuhan. Kenapa kok dia begitu sungguh-sungguh bertekun berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya mendapati beberapa hal bahwa Daniel ini adalah orang yang betul-betul mempercayai firman Tuhan. Dia mendasari kehidupannya, doanya itu berdasarkan firman Allah. Dia percaya kepada firman Allah. Daniel sangat menghormati Tuhan, sangat menghargai Tuhan. Oleh karena itu, Daniel ditinggikan oleh Tuhan. Dan Daniel juga adalah seorang yang rendah hati, yang senantiasa mengaku dosanya di dalam doanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana isi ratapan daripada Daniel, yang walaupun orang melihatnya sempurna, tapi Daniel merasa bahwa masih ada hal yang tidak berkenan di hadapannya. Daniel berkata, "Dengarkanlah ya Allah doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Sinarlah tempat kudus-Mu yang telah musnah. Ya Allah, arahkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah
bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Daniel menyadari bahwa dia dan bangsanya juga masih bersalah dan berdosa dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Daniel juga orang yang bersyukur, yang membesar-besarkan jasa-jasa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang keempat, ayat yang ketujuh, ayat yang ke-9, ayat yang ke-15, bahwa Daniel itu betul-betul kenal Allah yang dia sembah. Dia mengatakan bahwa Allah yang maha besar dan Allah maha dahsyat yang setia terhadap firman-Nya. Allah maha benar, Allah penuh kasih sayang dan pengampunan. Allah adalah Allah yang adil dalam segala perbuatannya. Allah berkuasa membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Allah yang mendengar doa umat-umatnya. Daniel begitu tahu, begitu kenal dengan Allah yang dia sembah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Daniel tidak hanya berdoa, tetapi Daniel juga belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari. Dia mengenal Allah, itu yang membuat dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia meneliti, mencari Allah, dan akhirnya dia menemukan Allah. Sudahkah kita menemukan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi kita belum menemukan Allah karena kita belum mencarinya. Allah membuka tangannya lebar-lebar untuk kita datang kepadanya. Mari kita Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Berdoa seperti Daniel. Ya, kita tidak harus memiliki rumusan 3 kali sehari seperti Daniel. Tidak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tetapkan waktumu sendiri. Kapan engkau punya waktu yang enak bersekutu dengan Tuhan? Pagi kah atau malam kah? Bapak Ibu Saudara, keseringan saya secara pribadi itu di pagi hari. Keseringannya. Jamnya tidak tentu ya, jam berapa saja Tuhan bangunkan, biasanya saya duduk di tempat tidur, lalu saya mulai merenungkan firman Tuhan, dan saya berdoa dan mulai menyelidiki hati saya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang juga siang hari Bapak Ibu Saudara, pas pada waktu duduk kerja, buka laptop, membaca, tidak tentu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang jelas, mari kita memberikan satu waktu di mana kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, entahkah itu di tempat pekerjaan, entahkah itu pada waktu pagi, entahkah itu pada waktu malam. Ambil waktu Bapak Ibu untuk berdoa. Kita perlu doa. Orang mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa doa adalah nafas kehidupan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, maka kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan demikian, marilah Bapak Ibu, saya mendorong kita seluruh jemaat untuk tetap terus datang kepada Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, mengucap syukur, dan memiliki waktu-waktu tertentu khusus untuk Tuhan. Mari ambil prioritas kita kembali untuk mengenal Tuhan dan memiliki hubungan dengannya. Khususnya di hari-hari ini banyak persoalan pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah kami belajar dari Daniel, bagaimana Daniel adalah seorang yang bertekun di dalam doa, memiliki waktu yang khusus untuk doa. Oleh karena itu, kami mau juga seperti Daniel ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan tetap terus ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama bersyafaat bagi bangsa negara, bagi kota kita ini, bagi Indonesia dan bagi seluruh kehidupan kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih ini. Sebentar lagi kami akan memasuki pemilihan presiden. Tuhan, akan ada gejolak politik, oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan menolong bangsa ini. Biarlah pemimpin yang akan memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa tahun-tahun ini Tuhan sudah memberikan seorang pemimpin yang sangat baik kepada kami ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa buat kota Batam yang kami kasihi, Kepulauan Riau di mana kami tinggal ini juga. Biarlah damai sejahtera Allah juga ada di kota ini ya Bapa, di provinsi ini ya Tuhan. Tuhan kirimkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin-pemimpin yang juga mementingkan kesejahteraan kota ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Bethesda Ministry di tempat ini. Kami mau gereja ini menjadi berkat bagi kota ini ya Tuhan. Dan kami berdoa atas segala pergumulan dan kebutuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di mana kami merindukan memiliki sebuah gereja ya Tuhan. Tuhan tolong sertai di mana kami harus membangun gereja ini ya Tuhan. Dan kiranya pertolongan Tuhan ada di sana. Penyertaan Tuhan ada di sana. Kami berdoa buat para pemimpin gereja ini ya Tuhan, mulai dari Bu Sarah, Bu Nomi, dan seluruh kami dosen dan staf, dan para staf yang ada Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan STT Injil Bakti yang Caraka yang merupakan juga tempat kami melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati para dosen, para staf, dan juga mahasiswa yang ada. Tuhan berkati semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat yang ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Beberapa saudara kami yang sakit pada saat ini, kami berdoa kiranya tangan Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ada Bapak Agus, ada Mama Medis, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa yang berduka juga, keluarga yang meninggal, Engkau hiburkan keluarganya ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan namanya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.